Shalom. Haleluya, haleluya. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, berkat Tuhan senantiasa memberkati kita sekalian. Tuhan baik dalam kehidupan kita dan Tuhan baik senantiasa karena selalu menyertai setiap langkah anak-anaknya. Puji nama Tuhan, kita bersama sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan naikkan pujian, Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Ayat yang kedua, Tuhan, ku nantikanmu, Kau memberiku kekuatan yang baru, berlari tak lesu, berjalan tak lelah. Roh El Kudus, kekuatan sayapmu, terbang tinggi, haleluya, bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Terbang tinggi bersama Dia. Haleluya. Itulah kekuatan Roh Kudus-Mu yang memberikan kekuatan baru bagi kekuatan orang-orang yang ada dan percaya kepadamu Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa firman-Mu memberikan kekuatan penuh bagaikan Raja Wali, terbang mengatasi segala masalah yang ada, dan kami tidak melihat apa yang ada di bumi, namun kami bersama Engkau, Roh Kudus-Mu memimpin kami menuju kepada, oh haleluya, jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Oleh sebab itu Tuhan, pada sore hari ini sebelum kami menaikkan pujian dan kemuliaan bagi nama-Mu, urapi dan berkati setiap pribadi yang sudah ambil bahagian dalam pelayanan ini dan mengikuti ibadah live streaming yang ada Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan yang baru, di mana Tuhan akan selalu memberikan, oh haleluya, penjagaan siang dan malam. Seperti bangsa Israel yang ada di tengah padang gurun Tuhan. Tuhan memelihara dengan tiang awan dan tiang api siang dan malam, dan memberkati dengan mana makanan rohani yang begitu heran Tuhan. Terima kasih pembelaan-Mu, terima kasih penyertaan-Mu pada sore hari ini Tuhan. Sebelum kami menaikkan pujian bagi kemuliaan nama-Mu, Tuhan, kami percaya masih ada kuasa roh jahat, roh setan yang akan menggagalkan jalannya ibadah sore hari ini. Kami panggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa yang bukan daripada Engkau kami hancurkan dengan kuasa darah-Mu yang berkuasa memberikan kemenangan bagi kita sekalian. Terima kasih Tuhan,
Kami sambut, oh haleluya, kebenaran akan firman-Mu hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Selamat sore Bapak Ibu, kita bersama akan menaikkan pujian dan kita undang hadirat Tuhan agar hadir di hati kita masing-masing. Karena hadirat Tuhan, Tuhan hadir di tengah kehidupan kita, ada kuasa dan ada mukjizat yang terjadi. Kita bersama akan naikkan pujian, datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak memuji-muji Dia. Haleluya. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkuasa di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Kita ulang dari atas lagi. Haleluya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung bersorak memuji-muji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita agar firman Tuhan ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadi rema dalam kehidupan kita. Kita tidak akan menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku firman. Kita siapkan hati kita akan naikkan pujian, ku siapkan hatimu Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan,
untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita ulang dari atas sekali lagi. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan.
Biarlah Engkau mempersiapkan kehidupan kami, hati kami, untuk bisa diisi oleh kebenaran firman-Mu. Nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami, apa yang menjadi kebutuhan kami masing-masing. Bukakanlah firman-Mu bagi kami semua. Dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua Tuhan di jemaat Mojokerto Tuhan dengan urapan yang sama, mampu mendengar, mengerti, percaya yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh nyata saat ini firman dan perjamuan suci adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Mujizat pasti terjadi, pembaruan hidup, pertolongan ajaib, kesembuhan ajaib, sampai kesempurnaan Tuhan. Terima kasih, syukur hanya kepadamu Tuhan. Segala kuasa iblis setan yang mengganggu, merintangi, lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia dari Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Kita berada dalam kitab Wahyu pasal 16 ayat yang ke-16. Wahyu 16 ayat 16. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon, Ya, jadi ini adalah perang Harmagedon. Ini perang Harmagedon, ya, adalah perang yang terakhir dan terbesar. Perang Harmagedon adalah perang yang terakhir dan terbesar. Tempatnya di sebelah utara. Tempatnya di sebelah utara yaitu di Gunung Megido. Tempatnya di sebelah utara yaitu di Gunung Megido. Kemudian Wahyu 16 ayat yang ke-14 waktunya Wahyu 16:14 itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang maha kuasa. Ya, ini waktunya terjadinya pada hari besar, yaitu waktunya terjadi pada hari Allah yang maha kuasa. Terjadi pada hari Allah yang maha kuasa. Ya, itu. Kemudian Yeremia 25 ayat 31. Yeremia 25 ayat 31. Jadi tempatnya sudah tahu, waktunya sudah tahu. Sekarang Yeremia 25:31. Deru perang akan sampai ke ujung bumi, sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap bangsa-bangsa. Ia akan berperkara dengan segala makhluk, orang-orang fasik akan diserahkannya kepada pedang. Demikian firman Tuhan. Pasti terjadi. Turun lagi? Ya, pasti terjadi. Deru perang sampai ke ujung bumi. Sudah terjadi. Jadi perang Harmagedon pasti terjadi, sebab sudah dinubuatkan oleh Tuhan lewat nabi-nabinya pada perjanjian lama. Yeremia sudah sampai perjanjian baru. Sudah, ya? Jadi sebab sudah dinubuatkan, pasti terjadi perang Harmagedon, sebab sudah dinubuatkan oleh Tuhan lewat nabi-nabinya pada perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dari Harmagedon sampai seluruh dunia. Dari Harmagedon di Gunung Megido tadi sampai seluruh dunia, perang seluruh dunia. Nah itu, ya, ini perang Harmagedon. Itu tempatnya sudah, waktunya sudah, pasti terjadi. Sudah dinubuatkan oleh Tuhan lewat nabi-nabi perjanjian lama sampai perjanjian baru, dan dari Harmagedon terjadi, dari Harmagedon sampai ke seluruh dunia.
Wahyu 16 ayat 15. Nasihat Tuhan. Lihatlah aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia dan yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Jadi nasihat Tuhan, kita harus berjaga-jaga untuk memperhatikan pakaian. Juga tempo hari itu yang lalu memperhatikan waktu, juga kita harus berjaga-jaga memperhatikan pakaian, memperhatikan waktu, berjaga-jaga supaya saat perang Harmagedon kita sudah dipermuliakan bersama Tuhan. Kita sudah bersama Tuhan selamanya. Kita sudah dipermuliakan bersama Tuhan. Kita bersama Tuhan selama-lamanya. Itu nasihat Tuhan. Jaga pakaian supaya tidak telanjang, jaga waktu berjaga supaya tidak lengah. Jaga pakaian supaya tidak telanjang, jaga waktu berjaga supaya tidak lengah. Sehingga pada saat perang Harmagedon kita sudah dipermuliakan bersama Tuhan. Kita sudah bersama Tuhan selamanya. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 3. Ini tentang perang Harmagedon. Sebelum terjadi aman, kelihatan aman. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 3. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai, aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Mereka pasti tidak akan luput. Ya. Jadi sebelum tiba hari kedatangan Tuhan kedua kali, sebelum tiba perang Harmagedon, ya, hari peperangan yang besar, sebelum tiba kedatangan Yesus kedua kali, kemudian peperangan yang besar, perang Harmagedon sebelum tiba, maka semua kelihatan damai, semuanya kelihatan damai, saudara, semuanya kelihatan damai, tenang, sehingga banyak yang lengah. Tetapi tiba-tiba saja terjadi perang yang besar, terjadi kedatangan Tuhan kedua kali di awan permai. Nah itu banyak yang lengah, aman, damai, kelihatan enak semua, aman, damai, tapi tiba-tiba terjadi perang yang besar, terjadi kedatangan Yesus kedua kali, sehingga banyak yang lengah, banyak yang ketinggalan saat Tuhan datang kedua kali. Banyak yang masuk perang Harmagedon, perang seluruh dunia, gitu. Saudara, masuk di sana dan mati sia-sia di sana. Saudara, Tuhan tolong. Nah, semoga kita menjadi harus berjaga-jaga selalu. Pakaian dijaga, jangan telanjang. Waktu berjaga, jangan lengah. Kita jangan lengah, selalu berjaga. Ya, pemicu perang Harmagedon. Wahyu 9 ayat 13 sampai 18. Wahyu 9 13 sampai 18. Lalu malaikat yang keenam meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah yang di hadapan Allah, dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disediakan bagi jam, hari, bulan, tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Dan jumlah tentara ialah 20.000 laksa pasukan. Satu laksa 10.000, 20.000 kali 10, 200 juta berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan kuda-kuda, orang menungganginya memakai baju sirah, merah api biru, kuning belerang warnanya. Kepala kuda sama seperti kepala singa, mulutnya keluar api, asap, belerang. Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api, asap, belerang yang keluar dari mulutnya. Nah ini, saudara, jadi pemicu perang Harmagedon, saudara, pemicu perang Harmagedon, itulah, saudara, senjata api. Pemicunya tentara besar dan senjata api
asap belerang. Nah, pemicunya adalah tentara besar, saudara, dan juga senjata api asap belerang. Nah, ini tentara besar telah tersedia 20.000 laksa, 20.000 laksa tentara besar, saudara, 20.000 laksa. Nah, itu sama dengan 20.000 kali 10.000, 200 juta tentara sudah siap sedia. 200 juta tentara sudah siap sedia. Kemudian senjatanya api, ya senjata api, ya tembak itu, senjata asap, saudara, senjata asap itu bom atom, nuklir, senjata belerang itu senjata biologis, senjata biologi, saudara, senjata belerang itu. Nah, semoga kita mengerti. Senjata api yaitu tembak, pistol dan lain-lain yang sudah maju sekarang, pelurunya sudah banyak. Kemudian senjata asap itu bom, juga nuklir, dan senjata belerang, senjata kimia yang sangat dahsyat, senjata biologi, senjata kimia yang sangat dahsyat. Mati banyak orang, itu asap. Nah, semua sudah tersedia dan tinggal menggunakan. Tentara sudah ada, senjata sudah ada, semua sudah tersedia dan tinggal menggunakan, dan tinggal menggunakannya. Saudara, tinggal menggunakannya. Ini pemicu perang Harmagedon. Tentara besar, juga senjata yang dahsyat. Semua sudah tersedia, tinggal menggunakannya. Tinggal tunggu tadi itu jamnya, harinya, bulannya, tahunnya yang ditetapkan Tuhan. Tinggal menunggu tahunnya, bulannya, harinya, jamnya yang ditetapkan oleh Tuhan. Nah, itu sudah pemicunya. Tentaranya banyak dan senjatanya hebat. Sudah tersedia, tinggal menggunakan, tinggal menunggu tahun, bulan, ya kemudian hari, jam yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. B, dua pemicu ini. Pemicu perang Harmagedon. B, Wahyu 16 12 sampai 13. Wahyu 16 12 sampai 13. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga, mulut binatang, mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis menyerupai katak. Nah, ini jadi selain dari tentara besar, senjata dahsyat, tetapi pemicu perang Harmagedon juga adalah roh-roh najis, roh-roh najis, roh-roh dusta yang keluar dari setan Tritunggal, mulut setan Tritunggal, roh-roh najis, roh-roh dusta yang keluar dari mulut setan Tritunggal yang merasuk manusia, mulai pemimpin negara. Nah, itu pemimpin negara, itu mulai dari pemimpin negara, raja-raja itu, pemimpin daerah, pemimpin negara, pemimpin daerah, itu kemudian pemimpin kantor, instansi, ya itu pemimpin negara, raja-raja, pemimpin daerah, gubernur dan lain-lain, instansi juga, lalu rumah tangga. Nah, sampai rumah tangga itu, saudara. Jadi roh dusta ini, ini merasuk mulai pemimpin negara sampai rumah tangga, sehingga lebih memicu lagi perang Harmagedon. Kalau pemimpin negaranya dikuasai roh najis, roh jahat, wah sudah ngawur. Ayo perang, terus perang, itu aja, saudara. Nah, ini pemicu perang Harmagedon, saudara. Tuhan tolong kita semuanya. Matius 15 17 sampai 20. Matius 15 17 sampai 20. Ini saudara, tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban. Nah, ini yang merasuk manusia itu dari jasmani juga lalu rohani, tapi yang keluar dari mulut berasal dari hati. Nah, ini itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul
segala pikiran jahat 1, pembunuhan 2, perzinahan 3, percabulan 4, pencurian 5, sumpah palsu 6, hujat. Itulah yang menajiskan orang, tapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Nah ini mulai ayat 17 tadi, apa yang masuk ke dalam mulut hanya keluar dari perut dan dibuang ke jamban, keluar ke perut, ke dalam perut dan dibuang ke dalam jamban. Nah ini itu yang jasmani, itu sesuatu yang jasmani, makanan jasmani itu ya, itu makanan jasmani. Nah, jangan sampai kita makan hanya memenuhi keinginan daging, hawa nafsu daging. Makan itu suatu kebutuhan dan kenyang dan sehat. Makan itu adalah suatu kebutuhan yang membuat kita kenyang dan sehat. Itu tujuan makan. Jangan sampai makan untuk memenuhi keinginan daging, memenuhi hawa nafsu daging, sehingga membuat kita menjadi sakit, membuat kita menjadi sakit jasmani, sakit rohani, mabuk. Nah, bisa juga sakit rohani, mabuk dan lain-lain. Nah, itu sakit jasmani, merokok itu juga termasuk. Kemudian mabuk, sakit rohani juga yang dan menyusahkan semua orang, menyusahkan semua orang. Nah, oleh sebab itu makanan jasmani harus dikontrol oleh firman Allah, yang benar dan tidak benar, yang benar boleh, yang tidak benar jangan. Itu makanan rohani dikontrol oleh firman Allah, sehingga kita makan makanan yang benar yang diperbolehkan oleh Tuhan dan tidak memakan yang menjadi larangan bagi kita. Itu ya, supaya kita tidak jatuh dalam dosa makan minum dan kawin mengawinkan. Nah ini kalau tidak bisa mengontrol makanan jasmani, maka bisa masuk dosa makan minum, kawin mengawinkan. Nah, itu yang jasmani, ya, makanan jasmani tadi ya. Nah, sekarang makanan rohani ini hati-hati. So, ini yang rohani sekarang. Nah, ayat 18-19, apa yang keluar dari hati itulah yang menajiskan orang. Yang ada di dalam hati. 7 dosa yang ada di dalam hati ini merasuk manusia, merasuk pemimpin negara dan saudari yang berasal dari roh najis itu, dari setan Tritunggal. Itu wujudnya ini, segala sesuatu dalam hati, roh najis ya. Ini apa yang keluar dari hati keluar ke mulut itu ya. 7 dosa dalam hati, 7 keinginan jahat najis, 7 dosa dalam hati. Ini yang merasuk pemimpin negara dan ini yang mengakibatkan pemicu perang Harmagedon. Saudara ya. 1, pikiran jahat, prasangka buruk. Prasangka buruk itu antar negara, bisa antar pemerintah daerah, antar kantor, antar rumah tangga, di dalam rumah tangga, pikiran buruk, pikiran jahat, prasangka buruk, suami pada istri, anak pada orang tua, ini pemicu perang. Pembunuhan, kebencian tanpa alasan. Perzinahan, percabulan 4. Perzinahan kalau diulang-ulang percabulan. Nah, 4 itu juga pemicu perang. Pencurian juga. Aku mencuri milik Tuhan, hati-hati. Mencuri milik sesama juga. Sumpah palsu, dusta dan hujat. Menghujat orang benar, menghujat pengajaran benar, menghujat Tuhan, pengajaran benar. Nah, ini semua sumbernya peperangan, sumbernya percekcokan, peperangan, perceraian, semua di sini. Itu 7 hal itu, 7 keinginan jahat najis, ke 7 dosa di dalam hati. Nah, ini yang membuat pelita padam. Angka 7 angka pelita. Pelita padam, gelap, sehingga hidupnya membabi buta. Nah, ini berasal dari mulut setan Tritunggal, roh najis merasuk ke dalam manusia. Yang jasmani juga, makanan-makanan jasmani jangan sampai merasuk dalam tubuh kita, membuat kita berdosa. Makan minum, kawin mengawinkan harus dikontrol oleh firman. Tapi yang rohani juga, hati-hati dari mulut setan Tritunggal, roh najis ya, bentuknya 7 ini dalam hati. 7 keinginan jahat najis, 7 dosa di dalam hati. Ini saudara ya, yang merasuk pemimpin-pemimpin negara, bahkan rumah tangga, memasuki setiap pribadi dalam rumah tangga. Nah ini yang membuat pelita padam, gelap,
mata gelap, hidupnya membabi buta. Nah, setiap pribadi, siapa saja, rumah tangga, instansi, pemerintah daerah, juga pemerintah negara, sampai raja. Nah, kalau sudah dikuasai hatinya oleh 7 keinginan jahat najis yang berasal dari mulut setan Tritunggal itu, betul-betul pelitanya padam, mata gelap, membabi buta hidupnya, membabi buta hidupnya. Ya, Tuhan tolong, membabi buta yaitu sudah berbuat dosa sampai menimbulkan peperangan dan lain-lain, membabi buta sudah itu hidupnya. Ini pemicu perang Harmagedon. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. Selain senjata tentara jasmani, tapi rohani, hati-hati dari mulut naga. Merasuk dalam hidup kita. Lewat jasmani, makanan jasmani sekarang hati-hati juga. Nah, tapi juga lebih dari itu lewat roh-roh najis yang masuk di hati. Membuat mata gelap, pelita padam, mata gelap, membabi buta hidupnya. Sudah terjadi, sudah percekcokan, pertengkaran, peperangan, pembunuhan sudah terjadi. Itu semua mata gelap dan membabi buta. Itu ya, Tuhan tolong kita semua. Ini manusia daging tanpa Roh Kudus itu. Ya, itu 7 itu, angka 7 ini 7 pelita, 7 lampu pada pelita itu juga Roh Kudus dengan 7 urapannya sudah tidak ada lagi. Roh Kudus dengan 7 wujudnya sudah tidak ada lagi. Urapan Roh Kudus dengan 7 wujudnya tidak ada lagi. Itu membabi buta. Sudah hidupnya membabi buta. Sudah ya, Tuhan tolong kita. Kejadian 2 ayat 7, Ayub 32 ayat 8. Ini manusia diciptakan Tuhan sebenarnya. Ini ya. Jadi ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu, membentuk manusia dari debu tanah liat, ya, dan menghembuskan nafas hidup, ini Roh Kudus ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk hidup. 32 ayat 8 Ayub. Nah, ini Roh Kudus ini yang memberi pengertian, hikmat, akal budi, kelebihan manusia dari binatang dan lain-lain. Tapi roh yang di dalam manusia, nafas hidup, nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian, hikmat, akal budi. Nah, ini. Jadi kalau digabung, setelah itu 2 ayat ini, Kejadian 2 ayat 7, Ayub 32 ayat 8, oleh kemurahan Tuhan, ya, oleh kemurahan Tuhan, manusia diciptakan, ya, manusia diciptakan secara khusus. Oleh kemurahan Tuhan, manusia diciptakan secara khusus oleh Tuhan, ya, secara khusus, ciptaan sulung. Tadi kurang 1 ayat ya, Yakobus 1:18, tambah lagi 1, Yakobus 1:18, saya ulangi ya, Yakobus 1:18 ayat 18. Atas kehendaknya sendiri ia telah menciptakan kita oleh firman kebenaran, supaya kita berada pada tingkat tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Jadi saya ulang, Kejadian 2 ayat 7, Tuhan menciptakan manusia dari tanah liat, dihembusi Roh Kudus. Ayub 32 ayat 8, Roh Kudus memberi pengertian, hikmat, akal budi. Dan Yakobus 1:18, manusia ciptaan sulung. Jadi kalau digabung, oleh kemurahan Tuhan, ya, manusia diciptakan secara khusus, ya, sama dengan menjadi ciptaan sulung, menjadi ciptaan sulung Tuhan. Ya, sebab kita diisi oleh Roh Kudus, sebab kita diisi oleh Roh Kudus, ya, sebab kita diisi oleh Roh Kudus, dihembusi oleh Roh Kudus. Nah, itu ciptaan sulung, ciptaan khusus, ciptaan sulung, karena ada Roh Kudus, dihembusi Roh Kudus, diisi dengan Roh Kudus. Yohanes 6:63, kalau tidak ada Roh Kudus tidak berguna. Yohanes 6 ayat 63, seperti boneka tanah liat gitu, tidak bisa apa-apa. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan yang kukatakan kepadamu, pengajaran yang benar, perkataan yang dikatakan Yesus, kukatakan, ku besar, dikatakan Yesus, pengajaran benar, roh dan hidup. Nah itu, saudara. Jadi daging sama sekali tidak berguna, tidak selamat, binasa. Daging sama sekali tidak berguna, tidak selamat, binasa. Nah, roh yang memberi hidup sama dengan firman Allah yang dikatakan Yesus, firman pengajaran yang benar,
firman nubuat. Nah, itu yang memberi hidup sampai hidup kekal. Roh Kudus saja yang memberi hidup sama dengan Roh Kudus yang memberi hidup sama dengan firman pengajaran benar yang kukatakan. Firman yang kukatakan itulah hidup. Firman yang kukatakan kepada yang Yesus katakan, firman pengajaran benar memberi hidup sampai hidup kekal selama-lamanya. Sampai hidup kekal selamanya. Itu firman yang dikatakan, firman nubuat, firman pengajaran benar, dibukakan rahasia. Itu yang memberi hidup sampai hidup kekal selama-lamanya. Jadi kehidupan manusia, sehebat apapun manusia, tanpa firman pengajaran benar, tanpa firman nubuat adalah semata-mata saudara daging belaka. Sehebat apapun manusia tanpa firman nubuat, firman pengajaran benar sama dengan semata-mata manusia daging belaka yang tidak berguna, bahkan binasa selama. Sudah hebat, sudah kaya, sudah punya kedudukan, sudah pandai dan lain-lain, tapi tanpa pengajaran benar, tanpa Roh Kudus, tanpa firman nubuat, hanya semata-mata daging belaka, tidak berguna dan binasa selamanya. Binasa. Nikah juga. Nikah rumah tangga tanpa firman pengajaran benar, firman nubuat adalah nikah daging yang tidak berharga. Banyak percekcokan, pertengkaran, perceraian sampai binasa. Peperangan sampai binasa. Juga sama. Manusia tanpa Roh Kudus, tanpa pengajaran benar, manusia daging, tidak berguna, binasa. Nikah tanpa pengajaran benar, saudara, juga nikah daging, saudara, yang tidak berguna. Terjadilah pertengkaran, percekcokan, peperangan sampai binasa. Sampai binasa semua. Saudara, oleh sebab itu perhatikan nih kaum muda. Oleh sebab itu dalam pemberkatan nikah, dalam setiap pemberkatan nikah, saudara, oleh sebab itu dalam setiap pemberkatan nikah harus ada firman pengajaran benar. Nah, kita mau menikah banyak persiapan pakaian, persiapan ini boleh, silakan, tapi jangan mengganggu satu doa kita, yaitu untuk pembukaan rahasia firman, untuk pengajaran benar. Kalau tanpa pengajaran benar tidak ada guna. Nikah rumah tangga tanpa pengajaran benar adalah nikah daging yang tidak berharga, sehingga terjadi pertengkaran, percekcokan, perceraian, peperangan sampai kebinasaan. Nah, itu saja. Oleh sebab itu dalam setiap pemberkatan nikah harus ada firman pengajaran, ada pemberitaan firman pengajaran benar, sehingga nikah kita damai sejahtera, nikah kita sampai mencapai kekal selama-lamanya. Kekal selamanya. Ini catatan. Kalau kaum muda mau menikah, jangan sampai membuat keluh kesah seorang gembala, tidak taat, tidak dengar-dengaran. Nah, itu yang membuat tidak berguna nikahnya, bahkan binasa. Saya ulang, jika kaum muda mau menikah, jangan membuat seorang gembala berkeluh kesah. Artinya tidak taat, tidak dengar-dengaran pada firman penggembalaan. Itu yang membuat nikah tidak berguna. Nah, itu saja, nikah tidak berguna bahkan binasa selama-lamanya. Tuhan tolong kita semuanya, ya. Semoga kita bisa mengerti. Ya. Nah, kemudian Kejadian 1 ayat 26 27. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, ternak atas seluruh bumi, atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakan dia, laki-laki perempuan diciptakannya mereka. Jadi ini perang Harmagedon, tempatnya sudah, waktunya sudah, pemicunya. Nah, ini pemicunya itu dua, saudara. Ada yang tentara banyak, senjata hebat, tapi pemicu rohani keluar dari mulut setan Tritunggal, roh-roh najis itu. Ah, itu yang mempengaruhi pemimpin negara semua sampai rumah tangga hancur lebur. Ah, itu
Ya, kalau sudah dimasuki roh najis 7 itu dalam hati, wah sudah pelita padam, membabi buta, hancur semuanya. Tapi Tuhan menciptakan manusia, bahkan menciptakan nikah. Itu Tuhan menciptakan nikah tadi, Kejadian 1, 26, 27. Nah ini Tuhan menciptakan manusia. Tuhan menciptakan manusia, juga menciptakan nikah manusia. Tuhan menciptakan nikah manusia yang berkenan kepada Tuhan, sehingga Tuhan berhak atas nikah manusia. Nah itu Tuhan berhak atas nikah manusia. Jadi Tuhan menciptakan manusia segambar dengan Tuhan. Tuhan juga menciptakan nikah manusia yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga Tuhan bukan cuma berhak atas hidup kita, Tuhan juga berhak atas nikah manusia. Dia pencipta nikah. Tuhan berhak atas nikah manusia. Nah, jangan terjadi pada zaman Nuh. Pada zaman Nuh nikah tanpa Tuhan, tanpa pengajaran, hancur semua. Kejadian 6, Kejadian 6 ayat 1 sampai 3, ayat 5 sampai 7. Ini gambaran akhir zaman. Zaman Nuh permulaan, tapi akhir zaman kembali lagi ke zaman Nuh juga. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu daging, tapi umurnya akan 120 tahun saja. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, bahwa kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, binatang melata, burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Bagi dua, Kejadian 6 ayat 1 sampai 3 dulu. Kejadian 6 ayat 1 sampai 3. Pada zaman Nuh berarti juga termasuk akhir zaman ini. Pada zaman Nuh termasuk akhir zaman, manusia menikah tanpa Tuhan, tanpa firman pengajaran benar, tanpa Roh Kudus, tetapi hanya menurut keinginan daging, selera daging. Lihat ini matanya, lihat, cantik-cantik ini, hanya keinginan daging, selera daging saja. Nah, sehingga manusia melanggar haknya Tuhan. Nah, nikah itu haknya Tuhan, tapi manusia menikah tanpa Tuhan, tanpa pengajaran benar, tanpa Roh Kudus, sehingga manusia melanggar haknya Tuhan. Nah, itu haknya Tuhan. Ayat 3 tadi, berfirman Tuhan, Rohku tidak, akibatnya roh Tuhan ditarik dari manusia. Akibatnya roh Tuhan, roh Tuhan ditarik dari manusia, sehingga manusia tanpa hikmat, tanpa pengertian, tanpa akal budi, tanpa perasaan. Roh Tuhan ditarik dari manusia, sehingga manusia tanpa hikmat, tanpa pengertian, tanpa akal budi, tanpa perasaan. Artinya kosong seperti orang yang kelaparan akan firman Allah. Kosong seperti orang yang kelaparan akan firman Allah. Ya, kosong manusia ini. Nah, tidak puas. Nah, itu sumbernya pertengkaran, peperangan, tidak puas, bersungut-sungut. Ya, ini sehingga bersungut-sungut, ngomel. Nah, itu tidak puas, bersungut-sungut, ngomel, dan lain-lain sebagainya. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. Kemudian kosong itu bersungut, ngomel. Nah, satu lagi, selain itu seperti binatang buas. Yang kedua, roh Allah dicabut dari manusia, ditarik dari manusia, maka manusia seperti binatang buas. Seperti binatang buas. Ya, manusia seperti binatang buas. Nah, itu
binatang buas. Sehingga dicap 666, tidak berubah. Manusia seperti binatang buas dicap 666. Sama dengan mempertahankan manusia darah daging, tidak berubah hidupnya. Tubuhnya 6, daging, jiwanya 6, rohnya 6. Juga itu. Tuhan tolong kita semua. Jadi tidak berubah. Tetap manusia darah daging dengan 18 sifat tabiat daging. Tidak berubah. Dicap 666. 6 tambah 6 tambah 6, 18. Tetap manusia darah daging dengan 18 sifat tabiat daging. Nah, sekalipun beribadah pun ya juga tidak berubah. 2 Timotius 3, ini akhir zaman. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Ketahuilah pada hari-hari terakhir, akhir zaman, seperti zaman Nuh dulu, sekarang terjadi akhir zaman. Akan datang masa yang sukar. Sukar berubah. Nggak bisa berubah, sampai ibadah pun nggak berubah. Manusia mencintai diri sendiri, egois 1, menjadi hamba uang 2, mereka membual 3, menyombongkan diri 4, menjadi pemfitnah 5, berontak pada orang tua 6, tidak tahu berterima kasih 7, tidak memperdulikan agama 8. Nah, tidak memperdulikan agama ini mencampur adukkan agama, mempelajari agama lain. Pendeta orang Kristen tapi ahli agama lain. Wah, ini tidak berubah ini. Ini manusia daging betul-betul. Tidak tahu mengasihi 9, tidak mau berdamai 10, suka menjelekkan orang 11, tidak dapat mengekang diri 12, garang 13, tidak suka yang baik 14, suka mengkhianat 15, tidak berpikir panjang 16, berlagak tahu 17, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah 18 tabiat daging. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah ini tadi, kalau roh Allah dicabut, nah manusia hanya dicap 666, manusia binatang buas, tidak berubah. Nah, sekalipun manusia beribadah melayani Tuhan, tetapi tidak berubah. Mengapa? Tetapi tetap menjadi manusia darah daging, tidak berubah. Mengapa terjadi? Pertama, ibadahnya secara lahiriah. Sebab beribadah melayani hanya secara lahiriah, yaitu mencari kemakmuran jasmani, perkara jasmani, mencari perkara jasmani, kemakmuran jasmani dan hiburan jasmani. Manusia beribadah hanya supaya terhibur jasmaninya, senang, ya itu, atau mencari kemakmuran jasmani, berkat jasmani, itu saja. Digaji, nah itu mencari itu. Nah, itu jadi tidak berubah. Kedua, sebab menolak tadi kuasa ibadah. Tadi ayat 5, menolak kuasa ibadah, memungkiri kekuatan, menolak kuasa ibadah. Kuasa ibadah itulah salib, perobekan daging tidak mau yang cari yang enak bagi daging. Juga kekuatan ibadah, kuasa ibadah itu adalah firman pengajaran benar, ditolak. Cari yang lucu-lucu, yang senang-senang. Nah, itu, saudara, semoga kita bisa mengerti. Jadi sehingga tidak berubah, saudara, seperti binatang buas. Gitu. Nah, akibatnya, saudara, dicap 666 tadi tidak berubah, sehingga ayat Kejadian 6 ayat yang ke-5 sampai 7 itu Tuhan menyesal. Dilihat kejahatan manusia, kecenderungan hatinya membuahkan kejahatan. Ayat 6, menyesal Tuhan, ia telah menjadikan manusia memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan dari muka bumi, baik manusia, hewan, binatang melata dan burung di udara, sebab aku menyesal, aku telah menjadikan mereka. Akibatnya terjadilah pemusnahan manusia, terjadi suatu kiamat. Nanti ini zaman Nuh manusia hilang semua, tinggal 8, binasa semua. Nanti terjadi kiamat, ya, sampai neraka, manusia binasa di neraka selama-lamanya.
Di kiamat itu mati di dunia ini sampai binasa selamanya di neraka. Nah itu Tuhan tolong kita semuanya. Saudara, ayo Tuhan tolong kita semuanya. Semoga kita bisa mengerti. Nah untuk mengantisipasi ini, saudara, perang Harmagedon tempatnya sudah di sebelah utara. Saudara, tempatnya perang Harmagedon ini, saudara, di sebelah utara Yerusalem, Gunung Megido. Waktunya pada hari Allah yang Maha Kuasa, kedatangan Yesus kedua kali, saudara. Kemudian pemicunya senjata, tentara besar itu jasmani, rohani dari mulut naga, dari mulut setan Tritunggal. Roh najis itu menguasai hati manusia, pemimpin negara sampai rumah tangga, membabi buta hidupnya. Nikahnya membabi buta juga, tanpa pengajaran, tanpa Tuhan, saudara. Maka manusia tampil, saudara, seperti kosong, hidupnya kosong, saudara, tampil kosong, dan juga seperti antikris, itu tampil seperti binatang buas, tampil kosong, tampil seperti binatang buas, banyak bersungut, kosong, tidak puas, itu sampai menjadi binatang buas yang tidak berubah, dicap 666 sampai binasa seperti zaman Nuh, sampai kiamat, saudara, mati di dunia ini sampai binasa di neraka selama-lamanya. Nah, jalan keluarnya bagaimana? 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 2. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Kita harus mengalami pembaruan ini. Jalan keluarnya kita harus mengalami keubahan hidup, pembaharuan. Saudara, mulai dari baptisan air, saudara, mulai dari baptisan air yang benar, sampai pembaruan selanjutnya oleh firman pengajaran yang benar, yang diulang-ulang, firman penggembalaan, sampai sempurna seperti Yesus. Itu jalan keluar. Harus mengalami pembaruan hidup lewat baptisan air benar, lewat firman pengajar benar yang diulang-ulang, saudara, firman penggembalaan, sampai sempurna seperti Yesus. 1 Petrus 2 ayat 1 dan 2. 1 Petrus 2 ayat 1 dan ayat yang kedua. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Nah ini, saudara, jadi ini jalan keluarnya. Pertama, ayat 1, kita harus percaya Yesus, kita harus beriman, percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat, sehingga kita bertobat. Kita bisa bertobat sama dengan membuang 5 dosa utama. Membuang 5 dosa utama, kejahatan, cinta akan uang, akar kejahatan, itu kikir serakah tadi, segala tipu muslihat, dusta termasuk, kemunafikan, kepura-puraan, pura-pura baik, pura-pura setia, pura-pura semua, di baliknya ada sesuatu. Kemudian kedengkian, kebencian tanpa alasan, dan fitnah, yang benar jadi salah, salah jadi benar. Itu buang, baru kita bisa bertobat. Kita bisa percaya Yesus, beriman pada Yesus sebagai juru selamat, satu-satunya juru selamat, dan bertobat, membuang 5 dosa utama, mati terhadap dosa, mati terhadap dosa. Kemudian baru menjadi bayi baru lagi, baptisan air yang benar. Baptisan air 2, baptisan air yang benar. Roma 6 ayat yang keempat. Roma 6 ayat yang keempat. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama Dia, Yesus, oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, baptisan air yang benar, yaitu orang yang sudah percaya Yesus dan bertobat, mati terhadap dosa, harus dikuburkan dalam air. Harus dikuburkan dalam air bersama Yesus. Diselamkan dalam air bersama Yesus, maka langit terbuka, maka dia keluar, harus dikuburkan bersama Yesus. Setelah keluar dari baptisan air, setelah keluar dari kuburan air,
bangkit dari kuburan air, maka langit terbuka, surga terbuka, sehingga kita mendapat hidup baru, hidup surgawi. Apanya yang dibaharui? Tadi 1 Petrus 2 ayat 2, hidup baru, hidup surgawi. Apanya yang dibaharui? Saudara, ya ini apanya yang dibaharui? Hidup baru, hidup surgawi, hidup dalam urapan Roh Kudus. Apanya yang dibaharui? Jadilah seperti bayi yang berlari, yang selalu ingin, keinginan daging ini yang harus dibaharui. Nah, saudara, keinginan daging menjadi keinginan akan firman penggembalaan, air susu yang murni dan rohani. Air susu itu penginjilan, tapi makanan keras juga pengajaran. Jadi air susu, firman penggembalaan itu terdiri dua. Gembala itu seorang ibu memberi air susu, gembala itu ayah menegur, menasihati, pengajaran. Nah, itu firman penggembalaan. Jadi apa yang dibarui supaya kita mendapat hidup baru, hidup surgawi, hidup dalam urapan Roh Kudus? Apa yang dibarui? Keinginan daging menjadi keinginan akan firman penggembalaan yang benar dan murni dalam urapan Roh Kudus. Itulah kita tampil seperti bayi rohani, bayi yang baru lahir, bayi rohani yang baru lahir. Saudara, Tuhan tolong kita semuanya. Saudara, ayo sungguh-sungguh itu bayi rohani, saudara, bayi rohani. Nah, ini baptisan air yang benar. Kita hidup baru, hidup surgawi, hidup yang diurapi Roh Kudus, yaitu seperti bayi. Apanya yang diubahkan? Keinginan daging yang macam-macam itu, keinginan berbuat dosa, menjadi keinginan akan firman penggembalaan, air susu yang murni, firman penggembalaan yang murni dan yang diurapi oleh Roh Kudus. Yaitu rindu untuk mendengar dan dengar-dengaran. Rindu itu sama dengan kita selalu mau mendengar dan dengar-dengaran pada firman penggembalaan yang benar. Firman penggembalaan yang benar. Saudara, Tuhan tolong kita semuanya, saudara, sehingga tidak bisa dicap antikris. Kita mendengar dengar-dengaran pada firman pengajaran yang benar, saudara, kita bisa hidup benar, hidup suci. Nah, firman penggembalaan yang benar mendarah daging dalam hidup kita, sehingga kita hidup benar, hidup suci. Tidak bisa dicap oleh antikris, tidak bisa dicap 666. Firman sudah mendarah daging, dicap di pikiran, dicap di hati, dicap di tangan, mendarah daging. Seluruh hidup dicap firman penggembalaan, sehingga antikris tidak bisa memberikan cap 666. Selamat kita, tidak bisa dicap 666. Tuhan tolong. Nah, ini bayi minum susu sama dengan bayi yang menangis. Matius 21 ayat 16. Kalau bayi sudah bisa minum susu, bayi pasti bisa menangis suatu waktu, minta susu. Menangis karena gatal, menangis karena sakit bisa. Karena minta susu terutama. Wah, butuh susu dia menangis. Lalu mereka berkata kepadanya, "Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak yang menyusu, engkau mendengarkan pujian. Engkau telah menyediakan pujian." Bayi yang menyusu, kehidupan yang rindu, yang ingin akan firman penggembalaan, mendengar-dengaran pada firman penggembalaan, seperti bayi yang menangis. Bayi memuji itu ya bayi menangis kepada Tuhan. Memuji, memuliakan Tuhan, bersaksi untuk kemuliaan Tuhan, dan menyembah kepada Tuhan. Menyembah pada Tuhan. Nah, di mana posisinya? Bayi menyusu, bayi menangis. Di mana? Dalam gendongan tangan ibu, tangan Tuhan. Posisi bayi yang minum susu, yang selalu rindu minum air susu ibu, air susu firman penggembalaan yang benar, dan selalu memuji Tuhan, menyembah Tuhan, posisinya ada di dalam pelukan tangan belas kasih Tuhan. Dalam pelukan tangan belas kasih Tuhan. Yesaya 49, 14-19 tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Sion berkata, "Tuhan telah meninggalkan aku, Tuhanku telah melupakan aku." Bangsa Israel sudah putus asa. Wah, percuma kita ini, sudah hancur-hancuran kita ini ditinggal oleh Tuhan. Tapi jawaban Tuhan 15,
Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, banyak ibu kandung melupakan anak kandung, banyak. Tetapi aku tidak akan melupakan. Kalau kita menjadi bayi yang minum air susu yang murni rohani, dengaran firman pengajaran, firman penggembalaan yang benar yang diulang, firman pengajaran diulang, juga memuji Tuhan, mulut memuji Tuhan, bersaksi menyembah Tuhan, maka posisi kita seperti bayi dalam gendongan tangan belas kasihan, tidak pernah dilupakan Tuhan. Kita selalu ingat Tuhan, ada apa-apa hanya nangis sama Tuhan. Kita selalu ingat Tuhan, Tuhan selalu ingat kita, memperhatikan, memperdulikan, bergumul untuk kita semua. Bergumul untuk bayi yang tidak bisa apa-apa. Nah itu hasilnya. Terakhir, tangan belas kasih Tuhan sanggup, ya, bayi dalam gendongan dilindungi, sanggup melindungi, memelihara kehidupan kita yang kecil tak berdaya di tengah kesulitan dunia, sampai antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Sudah itu. Tuhan tolong kita semuanya. Kemudian apa yang bayi tak bisa, berat badannya bayi ditanggung. Tangan belas kasih Tuhan menanggung segala beban berat, letih lesu, beban berat, susah payah, sehingga kita menjadi yang kita alami di dunia, sehingga kita menjadi damai sejahtera, enak dan ringan. Itu dalam gendongan. Mau dibawa ke gunung mana, tidak apa-apa, digendong kok. Yang jalan dia Tuhan, bukan kita. Kita itu dalam gendongan, meremelek aja. Ya naik kemanapun silakan, enak dan ringan. Nah, bayi tidak bisa mikir, tidak bisa berbuat apa-apa. Tangan belas kasih Tuhan sanggup menyelesaikan semua masalah yang mustahil bagi kita, yang tidak bisa kita pikir, tidak bisa kita lakukan. Jangan dipikir lagi, serahkan pada Tuhan. Tuhan menyelesaikan semua masalah yang mustahil tepat pada waktunya. Tuhan tolong kita semua. Dan juga satu lagi, tangan belas kasih Tuhan sanggup memberi masa depan berhasil indah. Asal bayi dalam gendongan tangan ibu, ya diberi makan, bertumbuh, disekolahkan, semuanya. Tidak dilupakan oleh Tuhan. Memberi masa depan berhasil indah pada waktunya. Terakhir, bayi membuang kotoran, tidak bisa membersihkan. Tangan belas kasih Tuhan. Yang ketiga, satu tadi menggendong itu artinya melindungi, memelihara, menanggung semua beban-beban, damai sejahtera, memberi masa depan berhasil indah. Kedua, menyelesaikan semua masalah yang mustahil bagi kita. Yang ketiga, tangan belas kasih Tuhan sanggup untuk memandikan bayi kotoran, bayi-bayi yang dalam kotor, yang kotor, bayi-bayi yang kotor, memandikan, menyucikan, mengubahkan hidup kita. Saudara, menyucikan, mengubahkan hidup kita. Mulai dengan jujur, bayi itu jujur. Iya, tidak, lapar, nangis. Kalau tidak lapar ya tidak lapar. Jujur, bayi itu jujur. Saudara, itu saudara, rumah doa. Semua doa dijawab oleh Tuhan. Itu kalau orang jujur seperti bayi menangis, kalau berdoa seperti bayi menangis. Semua dijawab oleh Tuhan. Doanya dijawab. Sampai kalau Yesus datang kedua kali, kita diubahkan sempurna. Tidak salah dalam perkataan sorak-sorai haleluya di awan permai. Masuk Firdaus 1000 tahun damai. Masuk Yerusalem baru kekal selamanya. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan perang Harmagedon. Tempatnya sebelah utara Yerusalem di Gunung Megido. Saudara, waktunya, saudara, itu waktunya, saudara, pada hari Allah yang Maha Kuasa, pada saat kedatangan Yesus kedua kali. Saudara, pemicunya senjata, tentara, jasmani tapi rohani ini yang bahaya. Roh-roh najis dari mulut setan itu yang mempengaruhi siapapun, dari pemimpin negara, pemimpin rumah tangga sampai tiap pribadi. Wah, kalau sudah kena itu, mata gelap, membabi buta. Wah, sudah hantam sini, hantam sana, perang sudah sampai binasa semua. Hati-hati. Tuhan menciptakan kita sulung, ciptaan sulung. Oleh
diisi firman, diisi Roh Kudus, diisi kasih Allah. Saudara, tugasnya gembala itu hanya memompah. Gembala itu hanya tadi kurang. Gembala itu hanya memompah. Gembala itu tugasnya seperti pompa untuk memasukkan firman Allah, Roh Kudus, kasih Allah dalam hati manusia. Dalam hati manusia. Sehingga hidup berkenan kepada Tuhan. Tadi sudah kehilangan Roh Kudus, kehilangan firman, seperti binatang buas, dicap antikris. Tapi tugas gembala itu memompah, sebagai pompa, memasukkan firman pengajaran Roh Kudus ke dalam hati kita, sehingga kita hidup berkenan kepada Tuhan. Ya, Tuhan tolong kita. Ayo seperti bayi yang baru lahir itu. Hanya menangis, minum susu, menangis, dan Tuhan menjawab segala doa kita. Tuhan memperhatikan. Mari bangkit berdiri. Allah peduli. Suplemen nomor 1. Allah peduli. Puji Tuhan. Mari. Haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara, kami hanya bayi itu yang ku simpan dalam hati. Tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti denganku. Dia tahu bayi itu bagaimana, tak berdaya. Tak akan pernah dibiarkan. Sekali lagi, yang mustahil serahkan kepada Dia. Ada yang mengangkat tangan, mari. Tak akan pernah, sekali lagi, sampai yakin sembah Dia, menangis kepada Dia. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, haleluya, oh haleluya, Yesus, haleluya, haleluya. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan, haleluya, haleluya. Ulurkan tangan belas kasih-Mu Tuhan kepada kami bayi-bayi yang tak berdaya ini, oh haleluya. Mujizat pasti terjadi Tuhan, haleluya, haleluya. Pembaruan hidup terutama, pertolongan ajaib, kesembuhan ajaib terjadi Tuhan, sampai kesempurnaan Tuhan, oh haleluya. Ajarkan kami hanya seperti bayi yang banyak makan firman pengembalaan, banyak memuji Tuhan, menyembah, mengagungkan Engkau selalu, menangis kepada Tuhan sampai belas kasih Tuhan, mujizat Tuhan terjadi sampai kesempurnaan. Terima kasih, turunkan tangan, terima kasih. Sekarang
kami akan menerima perjamuan suci. Roti yang sudah dipersiapkan, sudah diberkati menjadi tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Anggur yang sudah dipersiapkan, diberkati menjadi darah Yesus yang dicurahkan. Di dalamnya ada uluran tangan belas kasih Tuhan yang mampu melakukan apa saja bagi kami sampai menyempurnakan kami semua. Sucikan, layakkan kami, ampuni dosa kami, bubuhkan berkat atas perjamuan suci ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, persiapan kita menyanyi lagi kornya. Allah, ya, Allah mengerti, Allah peduli. Haleluya. Sekali lagi, bangkit berdiri, tak akan pernah. Letakkan di dada. Letakkan di dada, yakin tak pernah ditinggalkan. Sekali lagi, angkat tubuhnya di tangan kanan. Haleluya, haleluya. Bukti engkau tidak pernah tinggalkan kami. Perjamuan suci mendarah daging dalam hidup kami. Oh, engkau tinggal dalam kami tinggal di dalam engkau. Tidak terpisah selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengarkan firman, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus saja kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Angkat cawan darahnya di tangan kanan, lebih tinggi dari kepala. Hargai setetes darah Yesus ini, sudah mampu menolong kita semuanya. Oh haleluya. Perjamuan suci bukan obat, lebih dari itu uluran tangan belas kasih Tuhan. Bukan cuma menyembuhkan, tapi melakukan apa saja sampai menyempurnakan kita semua. Ada penyakit bisa diraba tangan kiri, raba. Jika tidak bisa, letakkan di dada. Ada masalah, ada dosa, ada apapun, tidak mampu saya Tuhan, bayi saya, letakkan tangan kiri di dada, serahkan kepada dia. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus, kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya sampai di dunia, sampai di awan permai kesempurnaan, sampai di Yerusalem baru kekal selamanya. Angkat dua tangan ke atas, ingat keluarga, bapak, ibu, anak, orang tua, juga suami, istri, di mana, cucu, di mana, ayo doakan semua. Tuhan tolong kita semua. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya.
Haleluya. Oh, haleluya. Tidak ada yang ketinggalan di antara kami, keluarga kami, seluruh jemaat Tuhan. Haleluya. 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 Saat peperangan terjadi Tuhan, perang besar, kami sudah bersama Tuhan selama-lamanya. Bersama keluarga kami, seluruh jemaat Tuhan. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Baharui kami hari-hari ini Tuhan. Haleluya. 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 Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mujizat pembaruan hidup terjadi. Mujizat jasmani terjadi. Pertolongan ajaib. Kesembuhan ajaib terjadi sampai kesempurnaan. Terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih. Tetapkan firman-Mu dalam kami semuanya Tuhan. Terima kasih. Berkati sidang jemaat di Mojokerto dengan berkat-berkat rohani, berkat jasmani, berkat rumah tangga. Merasa suasana firdaus, suasana surga. Ada kesaksian, ada ucapan syukur selalu. Terima kasih. Terima kasih. Berkati Tuhan, tolong bukakan firman selalu bagi kami semuanya. Terima kasih. Dalam kesulitan apapun Engkau jamah kami, sembuhkan kami juga. Engkau tolong semuanya. Tidak ada yang mustahil bagi bangunan gereja. Buka firman, buka jalan. Engkau mulai dengan baik, menyelesaikan secara sempurna. Terima kasih. Syukur hanya kepadamu. Berkati semuanya Tuhan. Terima kasih. Tetapkan firman-Mu dalam kami. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati semuanya. Puji Tuhan. In His name